Miracle. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, tentara Amerika mendarat di sebuah pulau terpencil di Vanuatu. Mereka datang membawa teknologi yang tak pernah terbayangkan oleh penduduk asli kapal-kapal raksasa. Pesawat terbang yang turun dari langit, makanan kaleng yang tak pernah basi, dan radio yang bisa berbicara sendiri. Bagi masyarakat setempat, ini bukanlah teknologi, ini adalah sihir. Orang-orang asing ini tampak seperti dewa yang turun dari surga, membawa kelimpahan dan kekuatan yang luar biasa. Namun, perang pun berakhir, dan para dewa itu pergi. Dalam kekosongan yang mereka tinggalkan, sebuah fenomena unik lahir. Penduduk pulau mulai melakukan ritual-ritual untuk memanggil kembali roh-roh baik hati itu. Mereka membangun replika landasan pacu dari jerami, berbaris dengan tongkat kayu seolah itu adalah senapan, dan mengibarkan bendera Amerika, berharap dewa-dewa modern itu akan kembali membawa kemakmuran. Fenomena ini dikenal sebagai cargo cult. Sebelum kita tersenyum meremehkan keyakinan yang tampak naif ini, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Izinkan saya bertanya, apa sesungguhnya yang membedakan dewa mereka dari Tuhan yang Anda sembah? Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan melakukan sebuah penjelajahan yang paling fundamental. Kita akan menyingkap ribuan topeng yang dikenakan Tuhan sepanjang sejarah peradaban manusia. Kita akan melihat bagaimana semua agama, mitos, dan bahkan sains tanpa sadar menunjuk ke arah bulan yang sama. Dan di akhir perjalanan ini, kita mungkin akan melihat wajah sejati di balik semua topeng itu. Sebuah temuan yang bisa mengubah total cara pandang Anda terhadap Tuhan, hidup, dan bahkan diri Anda sendiri. Salam damai seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle, rumah bagi para penjelajah kesadaran. Jika ini adalah perhentian pertama Anda di sini, saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kita bisa terus bersama-sama dalam perjalanan membongkar misteri terbesar dari eksistensi, dari lukisan purba di dinding gua, hingga kuil-kuil megah yang menembus awan. Manusia selalu menjadi makhluk pencari makna, pencari yang sakral. Setiap peradaban, setiap kebudayaan, melahirkan tafsirnya sendiri tentang yang ilahi. Bangsa Mesir kuno menyembah Ptah Sang Pencipta. Tradisi Hindu mengenal Trimurti, Brahma, Vishnu, dan Siwa. Bangsa Yunani memuliakan Zeus di puncak Olympus, sementara bangsa Viking menghormati Odin. Apakah ini semua adalah entitas yang berbeda, ataukah mereka hanyalah wajah-wajah dari satu kebenaran yang sama, yang tersembunyi di balik topeng budaya yang berlainan? Joseph Campbell, seorang ahli mitologi terbesar abad ke-20, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjawab pertanyaan ini. Ia menemukan sesuatu yang mengguncang. Di balik keragaman cerita dewa dan pahlawan di seluruh dunia, tersembunyi sebuah pola universal yang ia sebut monomit atau perjalanan sang pahlawan. Kisah-kisah ini, meskipun lahir dari peradaban yang terisolasi, memiliki struktur yang luar biasa mirip. Lihatlah mitos tentang banjir besar. Bangsa Sumeria kuno memiliki kisah Utnapishtim yang membangun bahtera raksasa. Peradaban Aztec di benua lain punya legenda Coxcox yang melakukan hal serupa. Dalam tradisi Hindu ada kisah Manu yang diselamatkan dari banjir oleh Dewa Vishnu. Dari suku-suku di Papua hingga masyarakat asli Amerika, narasi yang sama terus berulang. Campbell menyimpulkan bahwa mitos dan agama adalah bahasa simbolik dari jiwa manusia. Ia adalah cara alam bawah sadar kolektif kita untuk memahami misteri kehidupan. Agama, pada esensinya, adalah sebuah puisi.
sebuah metafora, sebuah jari yang menunjuk ke arah bulan. Masalah terbesar dalam sejarah manusia muncul ketika kita salah mengira jari itu sebagai bulan itu sendiri. Ketika organisasi keagamaan mulai mengidolakan simbolnya dan melupakan hakikat yang ditunjuk oleh simbol itu. Lalu, mereka mulai memerangi jari-jari lain yang menunjuk ke arah yang sama. Disinilah tragedi kemanusiaan berakar. Bukan pada keragaman jalan spiritual, tetapi pada kefanatikan yang mengangkat satu interpretasi menjadi kebenaran mutlak. Dari sanalah bibit permusuhan dan perang suci tumbuh subur. Inkuisisi Spanyol menyiksa ribuan orang atas nama kesucian Kristen. Perang salib membakar Timur Tengah selama hampir 2 abad dengan dalih membebaskan tanah suci, menewaskan jutaan nyawa baik prajurit maupun rakyat biasa. Semua ini dibungkus sebagai misi ilahi, padahal seringkali digerakkan oleh ambisi politik dan ekonomi. Paradoksnya begitu getir. Semakin keras kita mempertahankan Tuhan versi kita sendiri, justru semakin jauh kita dari hakikatnya. Campbell menyebut ini sebagai transformasi dari agama yang hidup menjadi agama yang mati. Agama yang hidup menggunakan simbol sebagai jendela untuk menembus misteri. Sebaliknya, agama yang mati memperlakukan simbol sebagai realitas itu sendiri, mengubahnya menjadi berhala. Lihatlah perjalanan Sang Buddha. Ia sendiri menolak untuk dipuja dan melarang patung dirinya didirikan. Ajarannya ia ibaratkan sebagai perahu untuk menyeberang sungai yang harus ditinggalkan begitu kita sampai di seberang. Namun ironisnya, kini jutaan orang justru memuliakan patung dan perahunya. Lupa pada tujuan penyeberangan itu. Jari lebih diagungkan daripada bulan. Jadi, jika semua agama hanyalah jari yang menunjuk, lalu apakah bulan yang sebenarnya? Apakah wajah sejati di balik ribuan topeng itu? Para mistikus, sufi, santo, dan resi dari berbagai tradisi, melalui perenungan mendalam, telah tiba pada kesimpulan yang sama. Mereka memberinya nama yang berbeda, namun menunjuk pada hakikat yang satu. Filsuf Yunani, Plotinus, menyebutnya yang satu, the one, sumber dari segala sesuatu. Sufi Agung Ibnu Arabi mengajarkan wahdatul wujud, atau keesaan wujud. Adi Shankara dari India berbicara tentang Brahman, realitas non-dual yang tampak majemuk karena ilusi, maya. Lao Tzu dalam Tao Te Ching menggambarkannya sebagai Tao, kekosongan subur sumber dari segalanya. Dan tradisi Kabbalah menyebutnya Ein Sof, cahaya tak terbatas. Semua istilah ini hanyalah cara lain untuk merujuk pada satu hakikat, Tuhan, sumber, kesadaran murni. Dan kini, disinilah letak revolusinya. Interpretasi yang paling mengejutkan justru datang dari ranah fisika modern. Para ilmuwan, dalam pencarian mereka akan partikel terkecil, menemukan sebuah lapisan realitas yang paling mendasar, vakum kuantum atau medan titik nol. Ini adalah lautan energi potensi murni yang tak kasat mata. Tempat partikel-partikel virtual terus-menerus muncul dan lenyap. Segala sesuatu yang kita kenal materi, energi, bahkan ruang dan waktu memancar dari samudra fundamental ini. Kemanapun mikroskop terkuat diarahkan, pada akhirnya kita hanya menemukan satu asal muasal ini. Baik tubuh Anda, kursi yang Anda duduki, maupun udara yang Anda hirup, semuanya berasal dari lautan energi yang sama. Sekarang, mari kita renungkan sifat-sifat yang biasa kita lekatkan pada Tuhan. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Vakum kuantum adalah sumber dari segala eksistensi. Artinya ia hadir di mana-mana. Ia maha hadir. Ia adalah lautan kemungkinan tanpa batas yang mampu melahirkan segalanya. Ia maha kuasa. Karena ia adalah dasar dari setiap kejadian,
Ia pun mengetahui segalanya. Ia Maha Tahu. Vakum kuantum, Brahman, Tao, yang satu apapun sebutannya, adalah wajah ilahi di balik semua topeng. Sains modern, tanpa disadari, telah menemukan Tuhan dalam bahasanya sendiri. Memahami implikasi dari temuan ini adalah sebuah revolusi kesadaran. Jika segala realitas berasal dari satu sumber yang sama, maka pertengkaran tentang Tuhanku melawan Tuhanmu menjadi tidak masuk akal. Itu bagaikan dua gelombang di lautan yang saling berdebat siapa yang lebih laut. Padahal, esensi keduanya tetaplah samudra yang sama. Segala penderitaan di dunia ini, perang, kebencian, eksploitasi muncul dari satu akar, ilusi keterpisahan. Keyakinan keliru bahwa kita adalah ego-ego terpisah yang berjuang sendiri. Padahal kita semua adalah sel-sel dari satu tubuh semesta. Apa yang Anda lakukan pada orang lain, pada dasarnya Anda lakukan pada diri Anda sendiri, karena tidak ada yang lain. Inilah sebabnya mengapa semua guru spiritual agung, dari Yesus hingga Buddha, selalu berbicara tentang cinta dan welas asih. Karena cinta adalah realisasi dari kesatuan. Itu adalah dasar dari realitas itu sendiri. Kita hidup di zaman yang paling unik dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, semua tradisi spiritual dunia tersedia dan bisa diakses oleh siapa saja. Ini melahirkan generasi baru, para pencari yang bisa melihat benang merah kebenaran. Di semua ajaran, kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kesadaran planet, sebuah pergeseran dari identitas kami lawan mereka, menuju kesadaran kita semua. Ini bukan berarti kita harus membuang tradisi yang kita miliki. Sebaliknya, kita diundang untuk menyelaminya lebih dalam, hingga ia menjadi bening, dan membiarkan cahaya hakikat bersinar melaluinya. Pencerahan sejati adalah mengalami secara langsung kesatuan ini. Dalam bahasa fisika, ini terjadi ketika frekuensi getaran kesadaran Anda selaras dengan vibrasi vakum kuantum, getaran kasih universal. Teman-teman, perubahan ini hanya menunggu waktu. Jika setelah menyimak video ini Anda merasakan sesuatu di dalam diri Anda mulai terbangun, itu adalah langkah awal. Anda mulai menyadari adanya keteraturan agung di balik kekacauan dunia. Kunci untuk memahami hukum-hukum abadi ini sekarang berada di tangan Anda. Biasa, terima kasih telah berjalan bersama saya dalam penjelajahan ini. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jika perjalanan ini bermakna bagi Anda, silakan berlangganan agar kita bisa terus bersama-sama menapaki jalan pulang menuju terang. Rahayu.